Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pemirsa kembali hadir bersama saya Syam Marsha dalam Resep Ilahi. Ikhtiar meraih sehat walafiat, sehat psikis, sehat psikologis, sehat sosial, sehat spiritual. Dan tentunya seperti biasa mengawali program kita senantiasa berdoa. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, keberkahan dan rahmat Allah Ta'ala, dan tentunya memberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala aktivitas kita sehari-hari. Dan seperti biasa telah hadir bersama saya Dr. Sukeman Rusli akan menyajikan resep ilahi untuk kita semuanya. Dan langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Dok, sehat selalu ya Dok ya. Insya Allah sehat. Sehat walafiat. Sehat walafiat Dok ya. Kalau kita bisa berbagi bersama pemirsa untuk menghadirkan resep ilahi Dok. Dan kali ini kita akan bicara berpuasa meningkatkan ittaqullah. Ketakwaan pada Allah nih ya Dok ya. Ya. Nah, langsung saja pemirsa, kita bersama Dr. Sukeman Rusli berbicara tentang berpuasa meningkatkan ittaqullah Dok. Ya, Dok. Iksan, terima kasih banyak. Judul yang sangat tepat ya, sesuai dengan perintah Allah. La'allakum tattaqun. Berpuasalah engkau semoga engkau takwa kepada Allah. Jadi Iksan, kita mulai pengertian takwa kepada Allah atau ittaqullah. Jadi kita umat muslim yang beriman harus melaksanakan aktivitas meraih takwa kepada Allah dalam sepanjang kehidupan. Nah, itu dia. Kalau secara garis besar kita simak, takwa kepada Allah adalah orang yang melaksanakan seluruh petunjuk, perintah dan tuntunan Allah, menghindari semua larangannya, berbuat baik, selalu berbuat baik sesuai dengan tuntunan. Nah, dalam konsep kehidupan sehari-hari, dia harus menempuh kehidupan dengan hati-hati dan penuh perhitungan. Ya, dan dia takut berbuat salah. Kalau salah, langsung taubat nasuha. Itulah prinsip dasar seseorang yang bertakwa kepada Allah. Ihsan, tujuannya jelas, yaitu membangun kepribadian muttaqin. Ya, kepribadian dengan nilai-nilai takwa kepada Allah. Minimal ada 4 kriteria itu. Akidahnya yang murni, jangan berpikiran macam-macam. Akidah murni ini Dok ya. Jangan sampai percaya manusia bisa mengendalikan hujan, itu tidak mungkin. Ya, bertakwa yang berakidah murni. Yang kedua, beribadah yang taat. Ibadah mahdoh dan khairu mahdoh itu terlaksana dengan optimal. Yang ketiga, berakhlak mulia. Akhlakul karimah. Nah, yang keempat, beramal saleh. Nah, beramal saleh ini adalah orang yang bertabur urai dalam kehidupan. Artinya berkorban untuk kepentingan kehidupan bersama. Ini istilahnya Iksan agak takut dengan bertabur urai. Bertabur urai dalam kehidupan. Ya. Bermanfaat untuk masyarakat. Jadi puasa adalah suatu wadah pelatihan diri bagaimana kita mewujudkan takwa kepada Allah. Ya. Nah, itu untuk bicara ketakwaan, dan langsung saja nih Dok, upaya meningkatkan ketakwaan ini. Iya, tentu banyak Ihsan. Karena kita melihat oleh konteks berpuasa, ketakwaan, meraih ketakwaan ini menjadi salah satu tujuan utama nih Dok. Iya, banyak sekali itu. Langkah-langkah pertama, saran kita adalah timba ilmu yang paling penting. Nah, karena kita sulit meraih takwa kalau ilmunya tidak cukup. Nah, ilmu yang terpenting, yang terutama itu adalah kitabullah. Kitab Allah. Nah, pelajarilah kitab Allah itu. Pelajarilah Al-Quran Al-Karim. Dalam bahasa Arab, mentadabbur Al-Quran. Nah, itu ada langkah-langkahnya. Umat kita sudah mengetahui itu. Mampu membaca tulisan Arab, mampu membaca bahasa Arab, juga mampu menghafal, mampu mengetahui terjemah, arti, makna dan sekaligus memahaminya. Kemudian mampu untuk mendalami dan menghayati. Nah, mendalami, menghayati ini tadabbur. Nah, itu selanjutnya baru mampu menerapkan dan mengaplikasikan. Nah, mampu mengembangkan dan mendakwahkan. Masya Allah. Jadi Ihsan kalau udah mampu mendakwahkan ayat-ayat Al-Quran itu
Ya, Ihsan menjadi seorang kiai. Ustaz, jadi Ustaz. Buya. Iya. Itulah ya salah satu langkah utama bagi kita untuk meraih takwa kepada Allah. Masya Allah. Karena seluruh petunjuk, tuntunan untuk meraih takwa itu ada dalam Al-Qur'anul Karim. Itu Ihsan ya. Mempelajari Al-Quran itu harus seperti itu, Dok, ya? Iya. Dalam baca, memahami, Jangan sampai level 3. Level 3 itu adalah mampu membaca dan mampu menghafal. Oke. Jadi tujuan orang kadang-kadang hanya hafiz Al-Quran. Hafal Al-Quran dalam bahasa Arab ya. Tapi tidak hafal yang dalam bahasa Indonesianya. Nah, itu salah itu. Oke. Apalagi menerapkan, melaksanakan. Mendakwahkan. Ya, mendakwakan ya. Yang kedua Ihsan ya. Baik, Dok. Nah, dalam rangka meraih takwa kepada Allah, kita memang harus berkomitmen yang benar-benar. Bersumpah dalam hati. Ya, harus bersumpah dalam hati kita tuh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kayaknya Ihsan tahu deh, sering banget mendengar ya. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan janganlah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kamu mati sebelum menjadi seorang muslim yang sejati. Itu sumpah. Itu sangat penting itu. Nah, kalau bisa dipraktekkan selama Ramadan. Ya, apa artinya tuh? Bersumpah dalam hati. Ikrar gitu ya. Ikrar. Jangan ragu-ragu. Laksanakan semuanya itu supaya kita mampu meraih takwa kepada Allah. Yang ketiga, ini beribadah yang taat. Jadi kalau kita udah berjanji, bersumpah, laksanakan ibadah itu dengan baik. Penuh ketaatan. Ya. Penuh ketaatan. Ya. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya kan? Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu ya. Semoga engkau bertakwa kepada Allah. Itu Ihsan. Itu selama Ramadan itu harus diaktifkan, ya, dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Upaya meningkatkan ketakwaan ya, Dok ya. Tadi baca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, terus tadi pelaksanaan ibadah, pelaksanaan bersumpah ibadah, dulu, bersumpah, ikrar dulu, Dok ya. Ikrar, kemudian baru mulai beraktivitas, laksanakan ibadah. Salat itu harus salat khusyuk, Ihsan. Betul, Dok. Iya. Karena memang mengiringnya ikrar harus diiring dengan ikhtiarnya, Dok ya. Iya. Terus dengan penuh keistiqomahan ya, Dok, dalam meraih ketakwaan insyaallah. Baik, Dok, kita akan ulas lagi sajadah berikut dan pemirsa tetap bersama kami dalam Resep Ilahi, ikhtiar meraih sehat walafiat, sehat fisik, sehat psikologis, sehat sosial, sehat spiritual. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Resep Ilahi, ikhtiar meraih sehat walafiat, sehat fisik, sehat psikologis, sehat sosial, sehat spiritual. Dengan tema kita, upaya berpuasa meningkatkan ittaqullah. Dok, tadi kita sudah bicara tentang upaya meningkatkan ketakwaan ya, Dok. Mempelajari Al-Quran, terus beribadah, bersumpah, ikrar tadi dan beribadah yang taat. Apalagi nih, Dok? Wah, 3 poin ini, Dok. masih ada. Kayaknya perlu kita sampaikan Ihsan adalah ini yang sering disebut oleh ulama kita, yaitu mempersiapkan diri untuk hari esok. Nah, ini hari esok ini, Dok. Ya, memang ada dalam ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah engkau mempersiapkan diri untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah. Sebenarnya Allah memantau apa yang kau kerjakan. Betul. Bukan main tuntunannya ya. Insyaallah. Hari esok bagi umat muslim misalnya itu ada 2 bentuk. Hari esok untuk akhirat nanti, yang kedua hari esok untuk kehidupan dunia ini. Nah, untuk esok hari akhirat nanti itu adalah konsep ittaqullah. Nah, hari esok kehidupan dunia ini adalah kesuksesan kita selagi hidup di dunia ini. Nah, sukses kehidupan duniawi sebenarnya memfasilitasi untuk meraih usaha kita supaya sukses untuk akhirat nanti. Nah, itu. Jadi kalau sukses kehidupan duniawi itu minimal ada 4 itu. Sukses pendidikan, sukses kesehatan, sehat walafiat, sukses ekonomi keluarga, nah, dan sukses kehidupan sosial. Ekonomi keluarga itu sangat penting, ya. Kalau kita tidak bisa bergerak, bagaimana berzakat kalau ekonomi tidak mencukupi? Tidak mencukupi. Nah, itu nomor 4 kan. Jadi hari esok itu sebenarnya
harus digapai dan kita harus berusaha sungguh-sungguh. Ihsan pernah mendengar enggak ungkapan? Sudah, Dok. Ya. Kalau ingin kaya, kuatlah mencari. Betul, betul. Kalau ingin cerdas, rajinlah berguru. Kalau ingin mulia, tegakkanlah kebenaran. Masya Allah. Kalau ingin bertuah, hendaklah bertabur urai. Bertabur urai. Bertabur urai artinya berkorban untuk kepentingan sesama. Jadi bukan tidak peduli, bukan egoistik, ya, tidak boleh. Nah, itulah konsep hidup ya yang diharapkan untuk mencapai kehidupan yang benar. Takwaan tadi, Dok. Ya, selanjutnya berkata baik dalam kehidupan. Nah, ini Ihsan kayaknya sudah tahu ya. Ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah dan hendaklah engkau berkata baik. Berkata baik juga berbuat baik. Bersikap baik, berperilaku baik, berkepribadian baik. Itu artinya. Nah, ini sangat penting. Nah, orang kadang-kadang mengabaikan yang baik itu. Justru ini menjadi salah satu fokus utama. Berkata baik artinya salah satu poin yang sangat penting nih, Dok ya. Iya, kan ada juga pepatah itu menyebutkan ya. Ya, kalau berkata peliharalah lidah. Pernah dengar kan? Pernah. Nah, ya itu melihat peliharalah mata, mendengar peliharalah telinga, melangkah peliharalah kaki, berkata sepatah pikirkan dulu. Berjalan selangkah menghadap surut. Artinya mengevaluasi apakah langkah kita sudah benar atau tidak. Nah, itu yang penting supaya meningkatkan untuk menggapai ittaqullah. Nah, ini yang keenam ya. Itu membangun kehidupan bermasyarakat yang benar. Kehidupan bermasyarakat, Dok. Ya, ini membangun kehidupan antara kita ini yang hidup seia sekata. Hidup tolong menolong, bantu membantu. Kan begitu. Nah, ini sangat penting ini diciptakan ya. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu ma'asyadiqin. Masyarakat itu. Jadi konsep membangun kehidupan yang baik ini adalah membangun kehidupan yang rahmatan lil alamin. Ini suruhan Allah dalam Al-Qur'an. Nah, itu yang sangat penting ya dalam rangka tapi Ihsan ya. Di kota ini kayaknya ke sistem ini agak sulit diwujudkan. Sulit itu. Maka kalau kita coba tarik tadi poin-poin itu, upaya meningkatkan ketakwaannya ada beberapa poin penting itu kita bicara bagaimana muamalah kita dengan sesama, Dok ya. Iya. Nah, ini tadi yang poin di kota itu. Padahal kan di kota-kota besar itu setiap orang pendapatnya berbeda. Agamanya juga berbeda. Nah, disitulah kita minta ke umat muslim ya tetap berada di jalan lurus kehidupan ya siratal mustaqim. Kita tetap berjuang untuk mewujudkan kehidupan yang rahmatal alamin ya. Betul, Dok, karena kita juga melihat bagaimana poin-poin bicara tentang toleransi, kita memberikan hikmat kepada masyarakat, tentunya menghadirkan wajah Islami tentunya, Dok ya. Tanpa kita bergeser ke kiri atau kanan, tetap pada jalurnya, Dok. Ada penyakit sosial di sana, namanya intoleran, tidak peduli, ya, egoistik. Nah, itu sangat sulit ya mengobatinya, dan juga tidak ada ahli untuk mengobati itu. Ya, dokter tidak bisa. Itu kepribadian yang dibentuk dari kecil, ya, egoistik, intoleran, tidak peduli. Yang benar dia, yang salah orang lain. Itu. Kalau hal demikian, kita sangat sulit mewujudkan cita-cita begitu. Baik itu. Karena tadi kalau kita bicara meningkatkan ketakwaan, salah satunya adalah bagaimana kita membangun kehidupan bermasyarakat yang benar. Jadi artinya kita tadi, Dok, bagaimana kita bersosialisasi dengan masyarakat. Karena kita juga melihat ada orang yang hanya fokus ibadah tanpa juga tidak melihat bagaimana dengan diri sendiri tanpa melihat realitas kehidupan masyarakatnya itu. Iya. Jadi di bangsa kita kan ada budaya yang diemban oleh pemerintah tuh. Ya, bangunlah budaya hidup tolong menolong. Tolong menolong. Ya, gotong royong. Ya, bergotong royong, bantu membantu. Kalau ada haraplah beri memberi. Kalau tidak ada harus berselang tenggang. Kan demikian itu konsep ringan kehidupan. Sama dijinjing gitu kan. Berat sama dipikul. Konsep kehidupan bersama ya. Ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun. Kalau berat sama dipikul.
Kalau ringan sama dijinjing. Oke. Kalau begitu. Kalau jauh ingat mengingat. Kalau dekat jelang menjelang. Nah, ini kehidupan yang rahmatan lil alamin. Ini adalah konsep jalinan ukhuwah Islamiyah sekaligus konsep kehidupan ukhuwah insaniyah. Nah, ini suatu konsep kehidupan yang sangat bagus dalam tuntunan agama kita. Makanya kita harus meluruskan, karena untuk mewujudkan, menghadirkan ketakwaan kepada Allah tidak cukup dengan ibadah kita untuk diri sendiri. Tapi tadi malah kita bermasyarakat, kehidupan sosial kita gitu Dok ya. Itu yang bertabur urai. Bertabur urai itu ya. Berkorban untuk kepentingan bersama. Insyaallah ini poin kita Dok dalam rangka meraih ketakwaan kepada Allah insyaallah. Nah pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut dalam Resep Ilahi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Resep Ilahi dengan tema kita berpuasa meningkatkan ittaqullah, ketakwaan kepada Allah. Tadi kita sudah bicara tentang upaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kali kita bicara tentang faktor-faktor penyulit meraih ketakwaan, faktor-faktor yang buat susahnya kita meraih ketakwaan ini. Itu menarik nih Dok. Seperti apa sih Dok faktor-faktor ini sehingga kita sulit untuk meraih ketakwaan Dok? Terima kasih Ihsan. Faktor-faktor penyulit meraih ittaqullah sebenarnya adalah faktor-faktor yang lahir dari diri sendiri. Oh, memang dari asal dari kita semua ya Dok ya? Ya, kita bertakwa kepada Allah itu adalah membangun jati diri kita bagi seseorang yang muslim yang berkepribadian muttaqin. Tapi kalau ada penyakit-penyakit yang sudah disandang pada jati diri kita, memang banyak faktor kesulitan yang akan terjadi. Benar, Dok. Yang dominan itu Ihsan adalah penyakit sosial dan penyakit spiritual. Kalau penyakit fisik kadang-kadang orang bertambah takwa. Bisa tambah takwa ada? Dia menyadari. Ya, menyadari ini musibah yang demikian berat. Benar. Bisa nyawa dicabut Allah kan demikian. Jadi bertobat. Timbul kesadaran demikian. Tapi kalau orang penyakit psikologis dia udah disorientasi, nggak tahu benar yang baik. Ini malah anda wajib berpuasa. Betul. Juga nggak dinilai ibadah sholatnya. Tapi kalau penyakit sosial dan penyakit spiritual ini sering bersamaan. Ada yang menarik Ihsan, penyakit sosial dan penyakit spiritual ini. Orang itu dia tidak tahu dan tidak sadar bahwa dia ada penyakit itu. Yang tahu orang lain. Orang lain, betul. Nah, itu yang kita sebut tadi ada kebiasaan budaya hidup yang udah dibangun itu tidak cocok dalam tuntunan. Jadi orang yang egoistik tadi ya, intoleran, tidak peduli sekitar, terhadap lingkungan, ambisius, semuanya itu faktor-faktor yang sulit ya, merupakan faktor yang sulit bagi kita untuk meraih ittaqullah. Kemudian ada penyakit hati. Penyakit hati ini ya penyakit ya di dasarnya dalam hati, begitu istilahnya, penyakit perasaan. Penyakit hati itu banyak banget. Hati tidak senang saja, sakit hati, busuk hati, kan demikian. Ada lagi yang dipengaruhi hawa nafsu, tinggi hati, dengki, benci, dendam, semuanya fitnah. Penyakit hati Dok ya? Nah, itulah penyakit hati. Nah, penyakit-penyakit inilah yang merupakan faktor yang memang yang sulit ya kita tanggungi. Tapi Ihsan, puasa itu adalah suatu wadah untuk mengobati itu. Puasa adalah resep ilahi untuk penyakit-penyakit demikian. Nah, yang ketiga Ihsan, ini ada penyakit misalkan yang Ihsan sebut tadi. Tidak peduli dengan sesama dan tidak peduli dengan lingkungan. Nah, ini bahaya banget. Jadi ini menghindar dari konsep rahmatan lil alamin. Dalam agama kita disarankan berjuang untuk membangun kehidupan yang rahmatan lil alamin. Justru kita memiliki penyakit yang sulit untuk mewujudkan kehidupan yang demikian. Nah, itu contohnya. Ini menjadi persoalan ya Dok ya, kalau tadi ini soalnya sulit secara pribadi, mungkin kalau untuk penyakit secara fisik kita bisa identifikasi Dok. Kalau konteks sakit sosial dan ini udah tentu tadi tidak peduli terhadap sekitar, terhadap lingkungan, apalagi visi dan meraih ketakwaan itu adalah kepedulian kita terhadap rahmatan lil alamin, terhadap lingkungan gitu. Terhadap semesta, Nah, itulah Ihsan. Jadi bagaimanapun kalau kita
nilai ibadah puasa makin baik, kita harus berusaha dengan langkah yang konkret untuk menciptakan demikian. Nah, kayaknya dimulai saja, Iksan. Yang pertama, bangun jati diri kita. Oke. Ini resepnya, Dok, ya? Ya, ya, supaya berkepribadian mutakin. Oke. Yang kedua, bangun kehidupan keluarga kita. Keluarga yang muslim. Oke. Kan apa cita-citanya kalau keluarga muslim? Menghadirkan baiti jannati salah satunya, Dok. Keluarga Ya, muslim, itu. Nah, tujuannya itu surga gitu. Iya, jadi keluarga yang diridhai oleh Allah dan kehidupan duniawi juga sukses. Nah, kemudian bangun kehidupan bermasyarakat di sekitar kita. Nah, ini sangat penting. Ini banyak banget faktor, ya, faktor supaya kita menjaga keselamatan, menjaga keamanan, dan menjaga lingkungan ya yang alami untuk kita. Nah, itu sangat penting. Nah, kemudian lebih luas. Lebih luas, Dok. Ya, jadi membangun kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Nah, kita memang harus melibatkan aktivitas kita, kita sumbangkan tenaga kita untuk aktivitas itu sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Saya pernah mendengar ya apa saran-saran pemerintah bagaimana untuk menjaga lingkungan, itu, Dok, menjaga kehidupan bersama. Terlebih saat ini menjadi salah satu PR besar, Dok, ya. Nggak hanya di Indonesia, global, Dok, persoalan lingkungan, perubahan iklim. Itu menjadi salah satu poin tentunya, Dok, dalam rangka membangun kehidupan kita bermasyarakat yang rahmatan lil alamin, Dok, ya. Kita sering baca ya, untuk menjaga kelestarian lingkungan itu dalam salah satu syarat mewujudkan kehidupan yang rahmatan lil alamin. Jadi lingkungan itu dijaga. Prinsipnya apa? Penghijauan. Ya, menanam pohon. Kalau di daerah desa itu reboisasi, atur irigasi. Nah, kalau di kota apa? Pengelolaan sampah yang benar. Betul, ya, memanfaatkan energi yang benar. Juga pemanfaatan barang-barang yang dianggap sudah sampah. Betul. Didaur ulang. Nah, ini itu harus diwujudkan ya. Demikianlah langkah-langkah kita sebenarnya untuk mewujudkan kehidupan yang rahmatan lil alamin. Baik, ya. Tentu ini jadi salah satu dari poin resep ilahinya, Dok, ya. Iya, itu resep ilahinya. Membangun ketakwaan kita. Tadi poin bermasyarakat lah, ini salah satunya. Kalau di Minang, Ihsan, ada terkenal. Ini berabad yang lalu ini. Bagaimana tuntunan di situ membangun suatu komunitas kehidupan yang rahmatan lil alamin. Seperti apa, Dok? Ya, ada pepatahnya itu. Ada pepatahnya. Iya, coba Ihsan pikirkan ini. Bahasa Minang, maaf ya. Nanti bisa kita terjemahkan, ya. Dok. Bumi sanang, tanaman menjadi. Masya Allah. Bumi senang, tanaman hidup subur. Tumbuhan hidup subur. Iya. Padi masak, jagung mau piah. Padi panen, jagung berbuah banyak. Tanaman berkembang biak. Nah, udah tiga itu kan? Nah, ini untuk keluarga lagi. Bapak kayu mandih batua. Masya Allah. Jadi bapak kepala keluarga cukup sukses ekonominya, mandeh itu sang ibu, bertuah dihormati orang. Dun sana sanang sayo. Nah, ini kaum keluarga famili hidup senang seia sekata, tolong menolong. Niat mama disambah orang pulau. Masya Allah. Ngerti san tuh? Kepala kaum dihormati orang pula. Itu konsep kehidupan rahmatan lil alamin dalam suatu komunitas kehidupan yang dibangun. Ya, ada kepala nenek mamanya, ada bapaknya, ada mandehnya, ada keponakan, ada anak. Nah, kemudian dinilai bumi senang, tanaman menjadi. Itu bumi yang subur, tanaman hidup. Kuncinya, Dok, ya, seiring sejalan dengan lestarinya lingkungan, dengan kehidupan yang kondusif tentunya. Jadi keluarga dihormati dan juga tentu berkecukupan, itu menjadi poin penting karena tadi bagaimana ikhtiar-ikhtiar dia membangun lingkungan yang subur tadi. Seperti kalau itu, seandainya konsep demikian bisa diwujudkan oleh bangsa kita sekarang bagaimana? Masya Allah. Pertama kan kita terkenal dengan sumber daya, Dok, tapi itu yang menjadi PR. Bagaimana lingkungan yang kita bisa lestarikan gitu, Dok. Itu tidak pemikiran orang 2 abad yang lalu, Laisan. Ya, demikian tujuan hidupnya itu kehidupan duniawi dan ukhrawi yang harus diraih, dicapai sebaik mungkin. Baik. Ya, Ihsan. Baik, Dok. Terakhir, Dok, sedikit lagi untuk
pemirsa TVmu nih Dok untuk Iya. meraih ketakwaan dan catatan-catatan tadi disampaikan, ada banyak sekali poin-poin yang disampaikan. Ya, pemirsa TVmu yang kami hormati. Bagian akhir ini pesan kita hanya sedikit, ya dah, raihlah ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah sehingga kita bisa membangun kepribadian yang muttaqin. Pertama, dalami Al-Quran itu, mentadabur Al-Quran, timba ilmu setinggi-tingginya. Kemudian ikrar karena dalam hati bahwa kita akan bertakwa. Kemudian raihlah kehidupan esok yang sukses. Nah, bangunlah kehidupan yang selalu berakhlak baik dan kehidupan bersama yang rahmatan lil alamin. Insyaallah ya, kita akan dapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Dok, terima kasih Dok atas poin-poin yang disampaikan dalam resep ilahi kali ini dengan tema kita berpuasa meningkatkan ittaqullah. Dan pemirsa, demikianlah diskusi kita dalam resep ilahi, ikhtiar meraih sehat walafiat, sehat fisik, sehat psikologis, sehat sosial, sehat spiritual. Akhir kata, saya Samarsya dan Dr. Sukoman Rusli serta segenap kru yang bertugas undur diri. Terus saksikan resep ilahi. Bila fisabilillah fastabiqul khairat, nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sibuk warawiri, tahu-tahu beduk udah bunyi. Aqua dulu. Bangun anak-anak, ayo bangun cepet sahur. Bangun sahur? Nyawa belum ngumpul. Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu di bulan puasa ini, Aqua dulu.